Dirjen atau Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael kemudian masih terus jadi sorotan. Tambah lagi kemudian terbaru ada Kepala Bea Cukai yang pamer harta kekayaan. Kita perbincangkan hal ini, apa yang terjadi dan bagaimana harusnya negara mengambil tindakan atas kasus yang mencoreng institusi ini. Kita tanyakan pada ekonom senior Indef Faisal Basri. Pak Faisal, terima kasih sudah bersama Niluh, sehat selalu. Setelah kasus RAT muncul lagi pegawai Bea Cukai Jogja. Ini banyak yang menyebut kalau kita bicara negara kecolongan, kok kayaknya kecolongannya berkali-kali gitu. Kalau Anda melihat apa yang terjadi nih? Karena sistemnya praktis kan tidak berubah kan. Jadi ya yang dulu seperti sekarang, yang sekarang ya sekarang ini begitu. Jadi tidak ada perubahan mendasar dalam hal terutama pengendalian internal ya. Sebetulnya kan ada early warning system tuh. Jadi misalnya saya punya staff gitu, kok staff saya ini kerjanya ke mall melulu, bajunya baru melulu, tidak sesuai dengan gajinya. Nah, saya paling curiga harusnya ada tuh. Tek. Bunyi sirene kecil. Di sini kelihatannya tidak ada. Tidak ada early warning system atau memang saling menutupi? Karena sama-sama seperti itu. Tentu saja awalnya lemah, walaupun saling menutupi. Kalau misalnya ada akuntabilitas, ada keterbukaan, kewajiban-kewajibannya dipenuhi, misalnya melaporkan kekayaannya secara teratur, itu jalan. Ini kan cuma 58% pejabat yang harusnya melaporkan kekayaan, dan itu tidak ada sanksi. Nah, yang kedua, ada the spirit, the corps. Mereka punya semacam solidaritas yang tinggi sesama alumni. Artinya apa yang disebut oleh KPK tentang adanya geng Rafael begitu, itu bisa saja benar memang? Bukan geng ya, memang gerombolan, tanda petik ya, tidak konotasinya jelek, tapi yang ada dimensi solidaritas. Yang meskipun tahu ada hal yang gak wajar tapi tidak saling menutupi satu sama lain. Terungkap itu dari luar, bukan dari dalam. Internalnya tidak jalan. Fungsi setiap lembaga negara itu wajib terbuka untuk diaudit. Nah, pajak ini paling susah diauditnya. Pernah saya jadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi untuk membuka akses pajak ini juga diaudit oleh BPK. Kami kalah. Kenapa tidak bisa diaudit? Alasannya katanya, wah ini rahasia pribadi, pajak-pajak orang pribadi. Bisa audit tanpa mengetahui namanya. Jadi satu-satunya lembaga di Indonesia ini yang kebal dari audit itu pajak. Dan itu berbahaya. Dan sangat berbahaya. Dan itu yang bisa menumbuhkan Rafael lainnya. Betul. Pihak lain tidak bisa mengevaluasi, tidak bisa masuk. Saya sempat mewawancarai Dirjen Pajak, Pak Suryo Utomo, menyebut bahwa pengawasan internal akan diperkuat. Anda meragukan itu? Ya sudah terbukti kan selama ini. Yang menemukan bukan inspektor jenderal, bukan orang dalam. Ada kompetisi, terusnya yang sehat untuk pejabat-pejabat keuangan ini. Hampir tidak ada lagi sekarang yang namanya lelang jabatan. Jadi muter aja, dirjen bea cukai, jadi dirjen pajak, jadi sekjen, jadi apa, muter boleh gitu. Tapi ya geng-geng itu aja. Apa yang bisa dibenahi kalau misalnya ada lelang jabatan yang Anda sebutkan itu? Kita bisa memperoleh orang terbaik di Republik ini yang mengamankan penerimaan negara. Pak Faisal, Anda sempat menyatakan ya, pemerintah itu tidak berani kejar pajak orang kaya. Apakah Anda juga melihat hal yang sama begitu, bahwa pemerintah kok sepertinya nggak berani mengejar atau mengulik harta pejabat negara? Mereka banyak berbohong itu, banyak menutupi kekayaannya. Tax amnesty udah 2 kali. Harusnya kan pengampunan pajak yang pertama itu selesai, yang masih nakal diburu kan. Ini diampuni untuk kedua kalinya dalam waktu singkat. Kedua, ya nggak usah sebut nama ya, sebutlah presiden sebelumnya, bukan presiden sekarang. Saya mangkel. Presiden itu punya apartemen di mana-mana, punya rumah segede gaban, gak karu-karuan gitu kan. Wah, pokoknya bayar pajaknya lebih rendah dari saya. Jadi dari atas sampai ke bawah. Itu bayar pajaknya banyak yang gak benar. Kita itu penerimaan pajaknya nomor 134 dari 143 negara. Dan Kementerian Keuangan dan pemerintah menganggap ini hal biasa. Padahal itu indikasi betapa pajak banyak yang bocor.
Padahal itu kita lihat gaya hidup mereka luar biasa mewah. Nah, rasa keadilan itulah yang makin terusik, yang membuat rakyat marah. Oke. Ah, ngapain bayar pajak? Tapi kita nggak boleh begitu. Karena negeri ini ada karena Pajak. pajak. Dan disitulah Kementerian Keuangan punya tugas untuk meyakinkan kembali publik. Betul, dengan upaya-upaya yang nyata. Anda belum lihat upaya nyata setelah kasus Iya. Rafael? Buktinya, Dicopot dari jabatannya masa misalnya? ada grup moge di Dijen Pajak Menteri Keuangan nggak tahu? Iya kan? Meskipun akhirnya dibubarkan. Ya, ya itu kan karena bisa orang bilang katakan pencitraan kan? Ya nggak? Karena koruptor di Indonesia ini bodoh-bodoh, nggak punya hati gitu. Jadi semua hasil korupsinya itu dia pamerkan. Jadi gampang di Indonesia itu. Sebenarnya gampang kalau mau mengusut, kalau mau itu Kalau kunci, mau. itu kuncinya. Pak Faisal, Anda sepakat tidak kalau dikatakan begini bahwa kewenangan atau Kementerian Keuangan ini menjadi kementerian dengan power yang besar, diberi banyak kewenangan, tapi SDM-nya tidak mampu mengatasi itu sampai akhirnya terjadi banyak masalah di kementerian ini. Bukan SDM-nya bagus-bagus, relatif bagus ya, tapi sistem transparansi, akuntabilitas, bukan pamer-pamer. Wow, kita akuntabel, kita tiap bulan melaporkan APBN kita, tapi yang roh dari checks and balances itu nggak ada. Oke. Perkuat Inspektorat Jenderal, ya kan? Kemudian semua transparan, semua diaudit. Anda sepakat tidak kalau ini kan banyak ya muncul setelah kasus Rafael, kemudian ada banyak omongan soal pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan. Langkah paling ampuh itu pembuktian terbalik. Tapi sebetulnya tanpa pembuktian terbalik pun, misalnya belum ada gitu, masih mudah berantas koruptor ini. Rafael ini dengan prihatin aja, Pak Jokowi punya kuasa untuk membereskan negeri ini. Oke. Dan harus. Dan